$14. Go get my money. All of me. Get my money. Why would you think you don't owe me my money? I helped you move. It's been 4 months, Wayne. I need my money. दुआ भी लगे ना मुझे, दवा भी लगे ना मुझे, जब से दिल को मेरे तू लगा है. Di taman, Chris melihat lagi OGDJ kemarin yang membawa barang dagangannya dan selalu mengira itu adalah mesin waktu. Lalu Chris mengambil barang itu untuk pergi ke rumah sakit untuk menjualnya. Setibanya di rumah sakit, sialnya alat pemindai kepadatan tulang itu tidak berfungsi. Pada malam hari, ketika Chris dan Christopher pulang ke motel, tiba-tiba barang-barang mereka di luar semua. Artinya, mereka kesekian kalinya diusir karena sudah menunggak uang sewa rumah. Mereka pun pergi ke stasiun kereta. Ketika anaknya bilang tidak percaya kalau itu adalah mesin waktu seperti dikatakan UGDJ tadi, malah sekarang Chris mengatakan benar, alat ini adalah mesin waktu, dan berpura-pura pergi ke masa dinosaurus, sehingga mereka harus berlindung ke dalam gua. Namun gua yang dimaksud adalah toilet umum stasiun kereta. Chris mengunci toilet itu dan dijadikan tempat tidur beralaskan tisu toilet, dan Chris pun menangis. Keesokan harinya, mereka pergi ke lokasi khusus yang menyediakan tempat tidur sementara untuk gelandangan. Tetapi sedikit masalah pun terjadi saat tim pemilik mengatakan tinggal tersisa 4 kamar lagi. Tiba-tiba ada yang menyerobot antrian Chris. Beruntung ada seseorang yang melihat hal itu dan membela Chris serta anaknya. Setelah menidurkan anaknya, lalu Chris membaca buku pialang saham yang diberikan dari kantor. Akhirnya ujian pun tiba. Setelah mengisi soal ujian tersebut, Chris mengumpulkan kertas jawabannya. Di antara lainnya, Chris salah satu orang yang tercepat yang menyelesaikan soal itu. Selanjutnya, Chris dan Christopher bergegas pergi mengantri untuk tempat tidur kemarin. Namun, kali ini mereka terlambat karena semua kamar telah terisi penuh. Tidak punya uang lagi, Chris menjual darahnya 1 kantong ke rumah sakit untuk membeli makanan dan onderdil untuk memperbaiki alat pemindai kepadatan tulangnya. Setelah diperbaiki, alhamdulillah alat itu pun berfungsi dengan baik. Lalu Chris menjualnya ke rumah sakit kemarin seharga $250, sehingga mereka bisa menyewa hotel untuk beberapa waktu dan biaya hidup dalam 4 minggu ke depan. Setelah 6 bulan magang di pialang saham itu, di hari terakhir kerjanya, Chris dipanggil bos. Chris diminta agar menggunakan jasnya di kantor besok, yang artinya Chris telah diterima menjadi karyawan tetap di sana. Mendengar ucapan bos seperti itu, mata Chris pun berkaca-kaca. Singkat cerita, Chris Gardner menjual saham minoritas di firma pialang saham pribadinya dengan harga jutaan dolar.